Selamat datang di Hidup Sehat Alami. Apakah Anda ingin tahu cara hidup sehat dengan pendekatan alami? Di sini, kami akan berbagi tips kesehatan, kebugaran, dan cara memanfaatkan bahan-bahan alami untuk meningkatkan kualitas hidup Anda. Nikmati hidup sehat dengan cara yang lebih mudah dan alami setiap hari. Pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai 5 penyebab utama infeksi pencernaan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami. Infeksi pencernaan adalah masalah kesehatan umum yang dapat menimbulkan berbagai gejala, mulai dari diare, mual, muntah, hingga kram perut. Infeksi ini umumnya disebabkan oleh mikroorganisme yang masuk ke dalam saluran pencernaan dan berkembang biak, mengganggu keseimbangan sistem pencernaan. Berikut adalah 5 penyebab utama infeksi pencernaan yang perlu diketahui untuk mencegahnya. 1. Bakteri berbahaya dalam makanan dan minuman. Bakteri seperti Salmonella, Escherichia coli, E. coli, dan Campylobacter adalah penyebab umum infeksi pencernaan. Bakteri ini dapat ditemukan dalam makanan atau minuman yang terkontaminasi, seperti daging mentah atau setengah matang, produk susu yang tidak dipasteurisasi, serta sayuran dan buah yang tidak dicuci bersih. Salmonella sering ditemukan pada daging unggas mentah, telur, dan produk susu yang tercemar. Sedangkan E. coli, yang biasanya hidup di dalam usus manusia dan hewan, dapat menjadi patogen berbahaya jika jenis tertentu menginfeksi manusia. Bagaimana bakteri menyebabkan infeksi pencernaan? Bakteri ini menghasilkan racun atau langsung menginfeksi dinding usus, menyebabkan peradangan yang memicu gejala seperti diare dan kram perut. Penanganan infeksi bakteri ini umumnya melibatkan hidrasi yang cukup dan, dalam kasus berat, antibiotik sesuai anjuran dokter. 2. Virus gastrointestinal. Infeksi pencernaan juga sering disebabkan oleh virus seperti norovirus dan rotavirus. Norovirus adalah penyebab utama gastroenteritis pada orang dewasa dan sering menyebar di tempat yang padat, seperti rumah sakit, sekolah, dan kapal pesiar. Sementara itu, rotavirus terutama menginfeksi anak-anak dan seringkali berbahaya karena dapat menyebabkan dehidrasi yang serius. Bagaimana virus menyebabkan infeksi? Virus ini menyebar melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi atau permukaan yang terkontaminasi. Virus masuk ke saluran pencernaan dan menyerang sel-sel usus, menyebabkan gejala seperti mual, muntah, dan diare dalam beberapa jam hingga beberapa hari setelah paparan. Pencegahan infeksi virus dapat dilakukan dengan mencuci tangan secara teratur, menjaga kebersihan lingkungan, dan vaksinasi, terutama untuk rotavirus pada anak-anak. 3. Parasit dalam makanan dan air. Parasit seperti Giardia, Entamuba histolytica, dan Cryptosporidium juga dapat menyebabkan infeksi pencernaan. Parasit-parasit ini biasanya ditemukan di air yang terkontaminasi dan makanan yang tidak dimasak dengan baik. Misalnya, Giardia dapat hidup dalam air yang tidak diolah, sedangkan Entamuba histolytica adalah penyebab disentri amuba yang bisa sangat berbahaya jika mencapai organ tubuh lainnya. Bagaimana parasit menginfeksi sistem pencernaan? Parasit masuk ke tubuh melalui makanan atau air yang terkontaminasi dan berkembang biak di dalam usus. Mereka dapat menyebabkan kerusakan pada dinding usus dan memicu respon imun yang mengakibatkan gejala seperti diare, kram perut, dan kadang-kadang demam. Pencegahan infeksi parasit meliputi menghindari makanan mentah atau setengah matang, minum air yang sudah dimasak atau disaring, serta menjaga kebersihan tangan. 4. Kebersihan yang kurang dan kontaminasi silang. Kebersihan yang buruk, baik dalam penanganan makanan maupun kebersihan diri, dapat menjadi penyebab utama penyebaran infeksi pencernaan. Kontaminasi silang terjadi ketika bakteri atau mikroorganisme dari satu bahan makanan berpindah ke bahan lain melalui peralatan atau permukaan yang kotor. Misalnya, menggunakan talenan yang sama untuk memotong daging mentah dan sayuran tanpa mencucinya terlebih dahulu dapat memindahkan bakteri berbahaya ke sayuran yang dimakan mentah. Bagaimana kurangnya kebersihan menyebabkan infeksi?
Mikroorganisme penyebab infeksi dapat berpindah melalui kontak langsung dengan makanan atau tangan yang kotor. Ketika tertelan, mikroorganisme ini akan mulai berkembang biak di dalam saluran pencernaan dan menyebabkan infeksi. Untuk mencegahnya, penting untuk selalu mencuci tangan sebelum makan, memastikan peralatan dapur bersih, serta memisahkan peralatan yang digunakan untuk bahan makanan mentah dan matang. 5. Kebiasaan makan yang tidak aman. Kebiasaan makan yang tidak aman, seperti mengonsumsi makanan yang sudah lewat masa simpan atau menyantap makanan di tempat yang kurang higienis, juga meningkatkan risiko infeksi pencernaan. Makanan yang dibiarkan terlalu lama pada suhu ruangan bisa menjadi sarang bakteri, terutama dalam kondisi hangat dan lembab. Selain itu, mengonsumsi street food di lingkungan yang kurang bersih, di mana pengolahan makanan tidak sesuai standar, juga bisa menjadi sumber infeksi. Mengapa kebiasaan makan yang tidak aman berbahaya? Makanan yang sudah terkontaminasi bakteri atau virus akan membawa mikroorganisme ini ke dalam tubuh, memicu infeksi dan peradangan pada saluran pencernaan. Penting untuk memastikan makanan yang dikonsumsi masih segar, sudah dimasak dengan baik, dan diolah di lingkungan yang bersih. Simpanlah makanan dalam suhu yang tepat dan konsumsi segera setelah dimasak, atau simpan di lemari es jika akan dikonsumsi nanti. Semoga tips dan informasi yang kami bagikan bermanfaat untuk Anda dalam menjaga kesehatan secara alami. Teruslah menerapkan gaya hidup sehat dan berbagi video ini kepada teman atau keluarga yang juga ingin hidup lebih sehat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.